Halo semuanya, kali ini gue akan membawakan film psikopat perpaduan antara Jepang dan Indonesia yang berjudul Killers. Film ini menceritakan seorang konten kreator psikopat asal Jepang yang selalu membuat konten membunuh seorang wanita dengan keji di rumahnya dan menguploadnya di sebuah platform berbagi video. Penasaran sama ceritanya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai filmnya. Tapi sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Awal scene, kita diperlihatkan mereka yang sedang bercocok tanam. Setelah itu, wanita itu lari ketakutan dan dia pun diikat di sebuah kursi di studio, di mana wanita itu disiksa hingga tewas. Bahkan si pria yang bercocok tanam bersamanya tadi merekamnya hingga ajal menjemputnya. Setelah itu, film pun dimulai. Scene berlanjut. Saat itu dia sedang mengedit video pembunuhan yang dilakukannya tadi. Dan perkenalkan, nama orang ini adalah Nomura. Setelah selesai mengedit, dia pun mengupload video tersebut di situs yang bernama Your Eyes, yaitu situs berbagi video para psikopat yang cara kerjanya sama kayak YouTube. Di situ ada kreator, di situ ada penonton. Dan kita juga diperlihatkan tokoh yang akan menjadi lawan mainnya Nomura yang berasal dari Indonesia, yaitu Bayu. Sepertinya dia juga salah satu penikmat video psikopat. Dan saat itu Bayu melihat video yang diupload oleh Nomura tadi. Pagi hari pun tiba. Pekerjaan Bayu adalah seorang wartawan. Dan tampak dia sedang menjalankan tugasnya saat itu. Kayak infotainment seperti ini ya. Bukan hanya kolaborasi Jepang dan Indonesia, kita juga diperlihatkan kolaborasi antara Dread dan preman pensiun. Nama orang ini adalah Dharma. Sedangkan ini ajudannya yang bernama Robert. Saat Dak pulang, mereka dihentikan oleh Bayu. Mereka pun sempat berbicara bahwa ada masalah mereka di masa lalu. Karirmu baik. Jurnalis itu, Bang. Kamu berusaha menghancurkan nama besar saya. Masih ingat apa yang Bapak lakukan? Bayu pun tetap memaksa untuk merekam mereka. Dan para pengawal pun memukul, menghancurkan kameranya, dan mengempesi ban mobilnya. Scene beralih ke Nomura. Saat itu dia sedang memandikan mayat wanita yang dibunuhnya tadi dengan air keras. Lalu dia pun menjalani kehidupannya seperti biasa. Seperti biasa, dia selalu mencari mangsa seperti wanita cantik yang bersedia untuk diajaknya ke rumahnya. Malam hari di jalan raya, Nomura bertemu Hisae yang sedang menenangkan anak kecil. Sebelum pulang, Nomura pun sempat melihat toko bunganya Hisae. Scene beralih ke Bayu yang sedang melihat artikel Dharma yang lolos dari dakwaan. Karena bete melihat musuhnya lolos, dia pun melihat video di Your Eyes. Lalu anaknya pun melihatnya, tapi Bayu langsung menutup laptopnya dan tidak mau memberitahukan anaknya apa yang telah dia lihat. Mereka pun pergi ke rumah Dina yang merupakan istrinya Bayu dan melihat foto-foto keluarga mereka di masa lalu. Pagi hari, scene beralih ke Nomura yang mengunjungi toko bunganya Hisae. Lalu mereka pun mengobrol. Scene beralih ke Bayu yang naik taksi. Tiba-tiba mereka berhenti di jalan sepi dan ternyata Bayu dibegal. Dompet, handphone, keluarin. Tapi karena penjahatnya bodohnya minta ampun, Bayu pun berhasil membunuh mereka berdua. Scene beralih ke Nomura yang berhasil mendapatkan mangsa gadis cantik. Dan seperti biasa, scene beralih lagi ke Bayu. Rupanya dia merekam video saat orang yang dia bunuh
sedang sekarat dan menguploadnya di Your Eyes. Nomura pun melihat video dan terkagum-kagum melihatnya. Di jalan, Bayu membuka laptopnya. Lalu Bayu menemukan sebuah pesan yang mengajaknya untuk chat private. Setelah itu, Bayu pun mulai chatting-chatting dengan Nomura. Scene beralih ke meja makan. Saat itu Bayu merasa dirinya tertekan saat mereka merendahkannya karena pekerjaannya saat ini. Lihat posisi kamu sekarang. Dan di otaknya Bayu berhayal bahwa dia ingin sekali membunuh mereka. Merasa galau, Bayu pun kembali menghubungi Nomura. Lalu Nomura mengajaknya untuk video call dan Bayu menuruti keinginannya. Mereka pun mengobrol. Nomura bilang ke Bayu bahwa kita adalah raja pengendali. Dan Nomura pun bilang pada Bayu, apa selanjutnya? Lalu Bayu pun melihat TV dan melihat Robert. Malam hari, Bayu pun mulai menjalankan aksinya dan merekamnya melalui kamera DSLR. Lalu Bayu pun membunuh Robert dengan membakarnya dan merekamnya. Scene beralih ke Nomura yang ditonjok oleh seorang pria yang mungkin cemburu karena membawa pacarnya. Bayu pun pulang ke rumah istrinya. Lalu mereka pun terlibat pertengkaran dan di sana pun emosi Bayu sempat tak terkendali. Yang mungkin ya dikarenakan Bayu suka kasar sehingga mereka harus pisah rumah. Nomura pun menonton video Bayu. Lalu dia pun mendapat panggilan dari Bayu. Lalu mereka mengobrol seperti biasanya. Lalu Nomura pun memberikan kartu VIP hotel dan menyuruhnya untuk mencari orang yang dia benci, yaitu Dharma. Bayu mulai masuk ke hotel, sementara Nomura ingin membalaskan dendamnya kepada pria yang menonjoknya tersebut. Kembali lagi ke Bayu, saat itu dia menggunakan kartu VIP tersebut untuk membuka kamarnya Dharma. Pintu pun berhasil dibuka, tapi nampaknya di sana hanya ada anaknya. Bayu pun bertanya pada anaknya, Dharma di mana? Namun dia hanya menjawab tidak tahu dan tidak pernah berurusan dengan ayahnya. Tapi karena Bayu sudah terlanjur benci dan dendam terhadap keluarganya Dharma, akhirnya Bayu pun membunuh anaknya Dharma. Giliran Nomura, saat itu dia mendatangi pria yang menonjoknya dan menusukkan pisau tersebut di leher pria tersebut. Kembali lagi ke Bayu. Saat itu dia dikejar oleh para pengawalnya Dharma. Dan yang gak masuk akal di scene ini adalah bagaimana bisa satpam yang dengan begitu banyaknya tidak bisa menangkap satu orang. Kalau di tempat terbuka oke sih bisa lolos. Tapi ini ya Anda bisa lihat sendirilah. Nomura pun kembali menemui wanita yang bersamanya di mobil saat itu. Lalu membawanya ke mobil. Dia pun sempat diperiksa oleh polisi. Namun karena dia pintar menipu, dia pun lolos. Pagi hari, Bayu pun bangun dan mendapat panggilan di laptopnya dari Nomura. Nomura pun menyuruh Bayu untuk melihatnya membunuh wanita tersebut. Namun Bayu sudah kapok, tidak mau melakukan hal tersebut lagi. Namun Nomura tidak mendengarkannya dan terus melakukan aksinya. Saat melakukan aksinya, Hisae pun datang. Hisae pun mendengar suara wanita dan saat itu dia pun merasa ketakutan dan segera ingin keluar dari sana. Sempat dicekik, untung Hisae membawa alat ini. Hisae pun mencari wanita yang disekap dan dia menemukannya di studio. Lalu mereka pun keluar bersama, tapi di mobil. Pagi hari, Bayu pun tidur lalu anaknya membangunkannya. Katanya mama datang untuk menemuinya. Setelah itu Dina pun datang dan berbicara dengan Bayu bahwa dia sudah lelah dengan Bayu yang selalu terlibat masalah.
Lalu Bayu pun minta maaf dan mereka pun baikan. Sore hari Bayu pun pulang ke rumah dan melihat sebuah kamera, dan yang kagetnya adalah di video itu dia melihat istrinya dibunuh. Lalu dia pun melihat ke kamar dan benar ternyata istrinya telah dibunuh. Merasa marah, Bayu pun membawa pistol dan mendatangi Nomura, tapi di jalan dia ditabrak oleh mobil pengawalnya Dharma. Bayu pun dibawa, sementara Nomura mengejarnya dengan memaksa membunuh supir taksi tersebut. Bayu pun dibawa ke sebuah apartemen dan di sana Dharma mengatakan bahwa kenapa lo bunuh anak gua? Dia gak pernah ngapa-ngapain lo. Sadis lo emang. Emang lu sadis. Kenapa lu bunuh anak gua? Setelah itu pengawalnya pun sempat menyiksa Bayu dan anaknya Bayu disekap, ditutupi matanya, hanya bisa mendengarkan ayahnya yang sedang disiksa. Emangnya lu siapa? Ngaca. Saat disiksa, Nomura pun datang dan menembak pengawalnya Dharma. Kurang ngajar lo. Mat. Nomura pun menyuruh Bayu untuk membunuh Dharma, tapi dia menolaknya. Lalu Nomura pun mengancamnya akan membunuh anaknya. Dengan terpaksa, Bayu pun akhirnya menuruti keinginannya. Dan seperti biasa, Nomura selalu merekamnya. Anaknya pun melihat dan benci terhadap ayahnya. Melihat anaknya yang benci terhadap ayahnya, Nomura pun menembak anaknya, Bayu. Tapi Bayu menyelamatkannya. Tapi sayangnya, Bayu pun mati tertembak. Tapi sebelum mati, dia sempat memborgol tangannya Nomura sehingga mereka jatuh bersama. Nomura pun sekarat, lalu anak tersebut merekamnya. Dan setelah itu, film pun berakhir. So, pesan yang bisa gue sampaikan dari film ini. 1. Menyimpan dendam hanya akan memperpanjang masalah. Lebih baik, cobalah untuk memaafkan orang sebesar apapun kesalahannya, meskipun itu pasti berat untuk dilakukan. 2. Jangan pernah menilai orang dari tampangnya, sampulnya, ataupun casingnya. Tapi, lihatlah dari hatinya. Oke, segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.